Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Susukan 7 Pagi, Ibu Nurul Huriyah. Yang saya hormati Ibu Yesi Marianti selaku Waka SDN Susukan 7 Pagi, Bapak dan Ibu Guru sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam serta kita sampaikan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat semuanya. Bapak dan Ibu guru yang dirahmati Allah, pada dasarnya keyakinan akan keberadaan Allah Ta'ala merupakan hal yang bersifat naluri atau fitrah. Seseorang tidak perlu berpikir atau belajar untuk menunjukkan keberadaan Allah Ta'ala, karena pengetahuan tersebut sudah ada sejak dia diciptakan. Contohnya, seorang anak kecil pun ketika dipukul dari belakang misalnya, dengan nalurinya dia akan menengok dan mencari siapa pelakunya. Kemudian dikatakan kepadanya bahwa tidak ada orang yang memukulnya. Tentu saja dia tidak akan percaya bahwa mungkin dia akan menangis sehingga mengetahui siapa yang memukulnya untuk kemudian bisa membalasnya. Ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan pasti ada pelakunya. Begitu juga tentang pengetahuan seseorang tentang adanya Allah sebagai Tuhan pencipta. Tanpa berpikir dan belajar, tersebut sudah ada terutama dalam setiap jiwa manusia. Karena hal inilah para nabi pun heran ketika musuh-musuh Allah menolak risalah yang dibawa oleh para nabi dan mengatakan, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikan kepada kami, dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya. Quran Surat Ibrahim ayat 9. Maka Nabi pun menjawab, apakah ada keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Quran Surat Ibrahim ayat 10. Bapak dan Ibu sekalian, jika kita melihat sejarah kehidupan manusia, bahwa hingga saat ini kita melihat adanya orang-orang yang menyangkal keberadaan Allah Ta'ala. Ada orang-orang yang berkeyakinan bahwa alam semesta ini adalah berdiri dengan sendiri, bahwa manusia muncul semata-mata karena faktor alam. Bahkan lebih daripada itu, di antara mereka ada yang mengaku dirinya sebagai Tuhan pencipta. Meskipun begitu, pada hakikatnya dalam hati kecil mereka tidak ada pernah bisa menyangkal keberadaan Allah. Apa yang mereka lakukan hanyalah sebuah bentuk keangkuhan dan kesombongan dalam diri mereka. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka mengingkari karena kejaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Dalil akal yang menunjukkan akan keberadaan Allah sebagai Tuhan pencipta sangat banyak dan bermacam-macam. Keberadaan alam semesta dan ketiadaannya juga dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern. Di antara ilmu pengetahuan modern yang menunjukkan bahwa alam semesta itu bersifat baru, berasal dari ketiadaan dan akan kembali tiada, adalah teori Big Bang. Adapun teori Big Bang menyebutkan bahwa keberadaan alam semesta ini
berasal dari ledakan super dahsyat yang terjadi dari 15.000 juta tahun yang lalu. Meskipun hal ini masih bersifat praduga, belum bisa dipastikan kebenarannya, namun para ilmuwan sudah menjadikannya sebagai salah satu bukti ilmiah bahwa alam semesta itu bersifat baru. Dan dari mereka, para ilmuwan telah memberikan bukti-bukti yang sangat banyak yang menunjukkan kebenaran teori ini, yang setiap bukti bisa juga dijadikan dalil tersendiri sebagai alam semesta ini bersifat baru, berasal dari ketiadaan. Al-Quran menjelaskan keberadaan Allah, meskipun dalil di atas bersifat akal, namun hal tersebut telah termaktub dalam Al-Quran. Allah Ta'ala beberapa ayat dalam Al-Quran mengajak manusia untuk berpikir akan penciptaan manusia. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidaklah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali. Quran Surat Maryam ayat 37. Jika dalam firman-Nya yang artinya, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Quran Surat Maryam ayat 9. Arti keberadaan manusia setelah dan sebelumnya tidak menunjukkan keberadaan Allah yang telah menciptanya. Begitu juga firman Allah Ta'ala yang artinya, apakah mereka tidak ada yang menciptakan, atau apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Dalam ayat di atas, Allah Ta'ala mengingatkan kita untuk berpikir dengan akal sehat kita, bersandarkan pada hal yang kita ketahui secara naluri, bahwa penciptaan manusia tidak terlepas dari 3 hal. Pertama, manusia tidak ada yang menciptakan, dia ada dengan sendirinya. Yang kedua, manusia ada karena diciptakan, dan manusia sendirilah yang menciptakan. Ketiga, manusia ada karena diciptakan, dan yang menciptakan adalah zat selain manusia. Tidak diragukan lagi bahwa kemungkinan pertama dan kedua adalah sesuatu yang mustahil. Dan kemustahilan adalah sesuatu yang sudah terpatri dalam pikiran manusia, tidak lagi memerlukan dalil. Maka yang tersisa hanyalah kemungkinan yang ketiga, bahwa manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala, zat yang maha hidup, maha kuasa atas segala sesuatu, yang telah menciptakan mereka sehingga layak untuk diibadahi oleh mereka. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.